Gunung Tembayat bukanlah gunung tertinggi di Jawa Tengah, tapi ia menyimpan cerita yang membuat warga desa di sekitarnya selalu menunduk bila mendengar namanya. Konon, di tengah hutan lebatnya, terdapat sebuah batu besar yang menjadi gerbang menuju kerajaan gaib. Orang-orang yang mencari kekayaan lewat jalur sesat, sering terlihat naik ke sana malam hari, dan tak pernah kembali. Banyu, seorang pemuda desa Tembayat Lor, baru saja kembali dari merantau. Ia pulang karena kabar ayahnya, Pak Teguh, hilang saat mendaki Gunung Tembayat. Yang membuat geger, Pak Teguh sebelumnya diketahui mengalami bangkrut besar-besaran dan terlilit utang ratusan juta. Tetangganya bersaksi bahwa malam sebelum hilang, Pak Teguh membawa sesajen ke kaki gunung. Ayahmu naik ke Tembayat. Tengah malam. Bawa ayam cemani, bunga setaman, dan kemenyan. Lalu, hilang, kata Mbah Sur, sesepuh desa yang selalu dijadikan rujukan orang-orang yang resah. Banyu tak percaya. Ia yakin ayahnya tersesat atau mungkin celaka. Tapi semua orang desa tahu, kalau seseorang pergi ke gunung itu dengan maksud tertentu dan tak kembali, mereka sudah diterima. Banyu tetap nekat mencari. Ia merasa belum saatnya menyerah. Malam hari, ia berangkat diam-diam. Membawa senter, golok, dan foto ayahnya. Tapi saat mencapai lereng tengah, kabut turun begitu pekat, hingga matanya seperti ditelan dinding putih. Lalu ia melihat sosok. Seorang lelaki tua, mengenakan jubah merah lusuh, berdiri di antara pepohonan. Kau mau ikut ayahmu? Tanyanya tanpa ekspresi. Tapi kalau kau masuk ke dunia kami, tak akan ada jalan keluar. Banyu mematung. Sorot matanya bertabrakan dengan tatapan kosong lelaki berjubah merah itu. Udara seketika jadi dingin, seperti baru saja turun hujan di tengah musim kemarau. Aku cuma mau cari ayahku, jawab Banyu akhirnya, suaranya serak oleh takut yang dipendam. Dia hilang di gunung ini. Lelaki itu tersenyum tipis. Bukan hilang, dia sudah diterima. Pesugihan Gunung Tembayat tak pernah menolak orang yang datang dengan hati penuh keinginan. Banyu meneguk ludah. Lelaki itu membalikkan badan dan berjalan perlahan ke dalam hutan. Aku bisa tunjukkan tempatnya. Tapi ingat, setiap kebenaran di sini dibayar dengan satu hal, pilihan yang tak bisa kau tarik kembali. Meski hatinya ragu, Banyu mengikuti. Mereka berjalan melewati lorong-lorong pohon besar, akar menjulur seperti tangan makhluk yang berusaha menahan mereka. Bau dupa dan anyir darah mulai tercium samar. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah batu besar berlumut. Di sekelilingnya ada lingkaran tanah hangus, bekas ritual. Di atas batu itu, terdapat tanda goresan seperti simbol kuno, membentuk pola mata yang terbuka. Mata itu seolah mengamati siapapun yang datang. Inilah pintunya, kata lelaki tua. Batu ini disebut batu lurah setan. Siapapun yang melakukan lelaku pesugihan di sini, akan berbicara langsung dengan penguasa Gunung Tembayat. Tapi ingat, sekali kau menapaki jejaknya, hidupmu tak lagi milikmu sepenuhnya. Banyu maju mendekat. Ia melihat beberapa helai kain putih dan bunga setaman yang mulai layu, bekas sesajen. Di bawah batu, ada foto yang membuat darahnya seketika dingin, foto ayahnya. Kumal, basah, dan ditindih batu kecil. Ayahku benar-benar kesini. Bisik Banyu. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Kabut menebal. Lelaki tua itu menghilang entah kemana. Dan dari balik bayangan batu, suara berat berbisik. Mau kau temui ayahmu? Maka beri aku sesuatu. Nyawamu, atau imanmu. Suara itu menggema dalam kepala Banyu, seolah tak berasal dari luar, tapi dari kedalaman jiwanya sendiri. Angin bergolak seperti badai kecil, meski pepohonan tak bergerak sedikit pun. Langit malam berubah, bulan menghilang, digantikan kabut merah samar yang berpendar dari dalam batu. Nyawamu atau imanmu. Kata-kata itu kembali menggetarkan udara. Banyu berlutut, napasnya tersengal. Aku hanya ingin ayahku kembali.
tidak lebih. Tiba-tiba, batu besar itu retak di bagian bawahnya. Retakan itu membentuk celah yang cukup besar untuk dimasuki satu orang. Dari dalamnya, muncul aroma yang aneh, seperti dupa, darah, dan daging busuk yang direndam dalam bunga melati. Banyu memejamkan mata. Dalam hatinya, ia mengucap doa yang masih diingatnya sejak kecil. Tapi doanya terputus saat sebuah suara lain masuk ke telinganya, suara ayahnya. Banyu, nak, jangan datang ke sini. Ia tersentak. Ayah? Lalu suara itu kembali, kali ini lebih lirih, penuh ratapan. Pergi, jangan ulangi kesalahanku. Banyu berdiri, menatap celah batu. Tapi sebelum sempat melangkah, sesuatu bergerak dari dalam kegelapan. Sosok tinggi, kurus, dan mengenakan mahkota dari akar-akaran. Matanya merah menyala, tubuhnya bersisik hitam berkilap, tapi berjubah putih bersulam emas. Ia adalah lurah setan, penguasa pesugihan Gunung Tembayat. Kau anak dari pemohon lama. Ia telah kuberi apa yang ia minta, harta, kekuasaan sesaat, dan penghapusan utangnya. Tapi waktunya habis. Kini, kau datang, membawa darah segar, membawa warisan keyakinan. Ayahku, hidup? Banyu bertanya dengan suara bergetar. Sang lurah setan tersenyum menyeramkan. Tubuhnya bukan milik dunia ini lagi. Tapi jiwanya bisa kau temui, kalau kau menukar sesuatu. Tidak harus nyawa. Aku bisa ambil keyakinanmu. Biarkan aku jadi kepercayaanmu, satu-satunya. Banyu membisu. Dalam pikirannya, bayangan masa kecil, tawa ayahnya, dan mimpi yang dulu ia punya kembali berputar. Tapi juga muncul bayangan tentang rumahnya yang hancur, utang keluarga, dan penghinaan yang mereka alami. Kau bisa hidup berlimpah. Cukup satu kalimat, aku ikhlas. Dan malam itu, di depan batu pesugihan, Banyu menatap langit, dan mulai membuka mulutnya. 3 bulan setelah malam itu, hidup Banyu berubah total. Ia yang dulunya hanyalah anak desa biasa, kini punya rumah mewah di kota, mobil mengilap, dan usaha ekspor rempah-rempah yang meroket pesat. Tak seorang pun tahu dari mana datangnya modal. Tak ada yang berani bertanya. Orang hanya tahu bahwa setiap apa yang disentuh Banyu, jadi emas. Tapi perubahan itu bukan hanya soal harta. Matanya makin redup, seolah tiap hari ada bagian dari jiwanya yang dikikis perlahan. Setiap malam, ia tak bisa tidur tanpa membakar dupa dan bunga melati. Kalau terlambat sedikit saja, ia mendengar bisikan dari sudut kamarnya. Kadang terdengar seperti suara ayahnya, kadang seperti tawa anak kecil yang serak dan licik. Di cermin, wajahnya tetap sama. Tapi bayangannya, kadang bergerak sendiri. Lalu mimpi-mimpi mulai datang. Dalam tidurnya, ia melihat lorong gelap dan suara ayahnya terus memanggil, memohon dibebaskan. Di ujung lorong, selalu muncul sosok lurah setan, duduk di atas singgasana dari tengkorak, tangannya memegang rantai yang terikat pada leher ayah Banyu. Ingat perjanjian kita, Banyu. Ayahmu hanya bisa bicara padamu, tapi tidak akan bebas sampai kau beri penggantinya. Puncaknya, suatu malam, Banyu terbangun dan melihat seorang anak kecil berdiri di depan ranjangnya. Anak itu pucat, mengenakan seragam SD. Di matanya yang hitam legam, mengalir darah. Ayahku jadi kaya, tapi kamu lupa aku yang pertama dibawa ke gunung itu. Anak itu membuka mulutnya lebar, dan dari dalamnya keluar suara jeritan, suara anak-anak, perempuan, lelaki tua, semua bertumpuk jadi satu. Sejak malam itu, Banyu sadar, harta yang ia terima bukan hadiah. Itu adalah utang, dan penagihnya datang tidak dengan surat, tapi dengan arwah dan darah. Hari-hari Banyu berubah menjadi mimpi buruk yang tak ada ujung. Sekilas, ia tetap tampil elegan dan berwibawa di hadapan publik, pengusaha muda yang dermawan, sering muncul di televisi, menyumbang masjid dan panti asuhan.
Tapi setiap senyum itu disertai bayangan-bayangan yang terus mengikutinya. Setiap malam, ia melihat ayahnya dalam mimpinya, duduk di tanah penuh darah, wajahnya pucat dengan mata kosong. Di belakangnya, ratusan jiwa berdiri tanpa suara, semua pernah mengorbankan diri atau dikorbankan untuk pesugihan yang sama. Ayah Banyu hanya menunjuk satu hal, pengganti. Berilah satu jiwa. Satu saja. Maka aku bebas, lirih ayahnya. Pilihlah. Kau punya segalanya, pasti mudah bagimu. Banyu menolak. Ia mencoba ritual pembersihan, memanggil ustaz, bahkan menyambangi dukun putih. Semua tak ada hasilnya. Mereka bilang, perjanjiannya gaib, tak bisa dipatahkan dengan doa biasa. Sampai akhirnya, muncul seorang lelaki tak dikenal, berpakaian seperti peziarah, berjanggut putih, memegang tasbih dari tulang. Ia datang ke kantor Banyu dan meninggalkan sepucuk surat. Pengganti jiwa haruslah seseorang yang punya ikatan darah atau jiwa dengan pemilik pesugihan. Saudara, sahabat, kekasih. Tak bisa orang sembarangan. Banyu limbung. Di pikirannya, hanya ada dua nama. Laras, adiknya satu-satunya, dan Andra, sahabat masa kecil yang kini jadi orang kepercayaannya. Selama 3 malam ia gelisah, tak makan, tak tidur. Lurah setan datang lagi dalam wujud api dan bayangan, membisikkan tawaran. Serahkan satu di antara mereka. Aku tak butuh darah. Aku hanya butuh ikatan. Setelah itu, kau bersih. Ayahmu bebas. Usahamu akan makin kuat. Tapi kalau tak kau berikan, kau sendiri yang akan kuambil. Bersama ayahmu. Laras, adiknya, datang suatu sore. Wajahnya ceria, membawa makanan kesukaan Banyu. Kak, kenapa akhir-akhir ini aneh? Aku kangen kakakku yang dulu. Banyu hanya memandang, dan dalam pikirannya, bisikan itu makin keras. Dia tak akan merasakan sakit. Hanya hilang. Dan kau akan tenang. Malam itu purnama jatuh tepat di bulan Suro. Langit terlihat merah samar, dan suara burung hantu terdengar terus-menerus di sekitar rumah mewah Banyu. Ia duduk di ruang tamu, menatap wajah Laras yang tertidur di sofa setelah menemaninya makan. Di atas meja, ada secari kertas berisi mantra pemanggil lurah setan. Kemenyan sudah dibakar. Bunga setaman sudah siap. Di dalam pikirannya, pertarungan batin terus menggelora. Satu jiwa, ayah akan bebas. Bisnis tetap berjaya. Semua kembali seperti dulu. Tapi wajah Laras, masih polos, tulus, satu-satunya keluarga yang tersisa, membuat tangan Banyu gemetar. Ia bangkit, meninggalkan ruangan, dan masuk ke kamar. Di sana, ia memandang cermin. Bayangannya tertawa. Tapi matanya sendiri meneteskan air mata. Tak kuat, Banyu membuka laci. Ia mengeluarkan sebuah benda yang ia simpan sejak awal perjanjian, cincin batu hitam pemberian lurah setan, yang jadi lambang terikatnya kontrak. Ia menggenggamnya erat. Kalau ada yang harus dibayar, biar aku yang bayar, bisiknya. Tepat pukul 3 dini hari, Banyu kembali ke Gunung Tembayat. Ia membawa satu koper berisi sesajen paling lengkap, darah jantung ayam cemani, bunga 7 rupa, kendi berisi air sumur keramat, dan cincin batu hitam. Ia menyalakan dupa dan mulai memanggil. Kabut langsung turun. Angin berputar. Dan sosok lurah setan muncul di atas batu besar dengan mata merah menyala. Mana tumbalmu? Tanyanya. Aku datang sendiri. Aku tak akan korbankan siapapun. Ambil aku. Bebaskan ayahku. Lurah setan tertawa. Kau manusia paling bodoh yang pernah datang ke sini.
Tanah bergetar. Batu retak. Dari dalam celahnya, ayah Banyu merangkak keluar, wajahnya setengah manusia, setengah arang. Ia menangis. "Nak, kau tak harus." Tapi Banyu maju, berdiri tepat di depan lubang. "Aku lelah hidup dengan darah. Kalau harus bayar, biar aku yang lunas." Lurah Setan marah. Ia mengibaskan tangan, dan api membakar sesajen. Namun sesaat kemudian, langit bergemuruh. Kilat menyambar. Batu besar pecah. Dari dalamnya, terdengar jeritan ribuan arwah. Dan tiba-tiba, semuanya gelap. Banyu menghilang malam itu. Jenazahnya tak pernah ditemukan. Tapi keesokan harinya, warga desa melihat batu besar di Gunung Tembaya telah retak dua dan menghitam. Laras menerima surat terakhir dari Banyu, ditinggalkan di laci rumah. "Jangan pernah cari aku. Tapi kalau suatu hari kau melihat seorang lelaki di Gunung Tembayat yang memberi petunjuk pulang kepada mereka yang hilang, itu aku. Aku memilih jadi penjaga, bukan pemohon." 5 tahun telah berlalu sejak Banyu menghilang. Rumahnya di kota dijual orang, dan Laras kembali ke desa, hidup sederhana, membuka warung kecil. Ia tak pernah menceritakan apapun tentang kakaknya, hanya bilang bahwa Banyu pindah ke luar negeri untuk selamanya. Namun, desas-desus tak pernah padam. Ada pendaki-pendaki iseng yang mencoba naik ke Gunung Tembayat, mencari lokasi pesugihan. Banyak yang tersesat. Tapi anehnya, beberapa dari mereka mengaku diselamatkan oleh seorang pria tak dikenal. Dia tinggi, kurus, wajahnya tenang, matanya kosong tapi seperti tahu segalanya, cerita salah satu pendaki. Dia bilang, "Kalau kau datang untuk harta, pulanglah. Tapi kalau kau datang untuk keluarga, aku bisa bantu." Lalu dia hilang di antara kabut. Mbah Sur, sesepuh desa, hanya mengangguk waktu mendengar cerita itu. Yang dulu pengemis harta, kini jadi penjaga jiwa. Suatu malam, Laras bermimpi. Ia melihat Banyu berdiri di antara kabut, mengenakan pakaian serba putih, tanpa alas kaki. Di belakangnya, ada batu besar yang kini utuh kembali, tapi tak menghitam, melainkan bersinar samar. Di tangannya, Banyu membawa tasbih dari tulang dan bunga melati. "Aku tenang di sini, Dik. Tapi jangan izinkan siapapun datang demi kekayaan. Karena harga dari keinginan adalah kehilangan yang abadi." Dan ketika Laras bangun, bunga melati basah tertinggal di atas bantalnya. Tamat.